wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Martin Sinaputar dengan NPM A13023040, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis skripsi yang saya ambil yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Kuisis terhadap minat belajar matematika siswa kelas 5 Sekolah Dasar Gugus 3 Kota Bengkulu. Penulis dari skripsi ini bernama Lisa Suryani. Dalam skripsi tersebut, strategi pembelajaran yang digunakan ialah media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu kuisis. Media kuisis ini digunakan untuk mengetahui minat belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran matematika. Mengapa media kuisis ini menarik untuk digunakan? Media kuisis ini menarik digunakan di sekolah dasar karena mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Media ini juga memiliki banyak fitur interaktif seperti kuis berbentuk permainan, papan peringkat atau leaderboard, dan umpan balik yang diberikan setelah siswa menjawab soal. Media ini juga digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa di SD. Seperti yang kita tahu, jika matematika itu sering dianggap mata pembelajaran yang sulit dan membosankan oleh siswa, sehingga dibutuhkanlah inovasi pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk siswa. Media kuisis ini juga menyediakan fitur-fitur yang lain seperti presentasi interaktif dan video pembelajaran yang membuat proses pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan. Penggunaan media kuisis ini juga mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka, sehingga membuat mereka menjadi lebih aktif, fokus, dan mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Dan pembelajaran tidak lagi merasa monoton, namun dapat menjadi lebih seru ketika siswa bermain sambil belajar. Media kuisis ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang di mana pembelajaran dapat dipadukan dengan teknologi, maka media-media yang berbasis teknologi juga dapat menjadi solusi untuk membantu guru dalam meningkatkan minat belajar di SD. Adapun kelebihan dari media kuisis ini yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu pertama, dapat memudahkan guru dalam membuat soal, tampilan menarik dan menyenangkan yang berwarna juga, serta adanya musik sebagai pengiring dalam proses pembuatan soal membuat pembuatan soal ini menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, membantu siswa memahami materi. Apabila ada siswa yang sudah selesai mengerjakan kuis dan ada yang jawabannya salah, maka siswa akan mendapatkan jawaban yang benar dan tambahan penjelasan agar mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya kecurangan. Dalam mengerjakan kuis, setiap siswa akan mendapatkan kuis yang berbeda-beda karena sudah diacak secara otomatis, sehingga dapat mencegah adanya kecurangan. Yang keempat, mendorong ketelitian siswa. Menggunakan media kuisis ini dapat mendorong siswa untuk lebih teliti dalam menjawab soal, supaya mereka tidak menjawab dengan asal-asalan. Adapun penerapan media kuisis ini yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran itu dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik dan efektif. Media ini tidak hanya digunakan sebagai media evaluasi saja, tapi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif di dalam kelas. Yang berikutnya, dapat menambahkan gambar, video, atau animasi yang sederhana agar dapat dipahami oleh siswa selama proses pembelajaran. Kemudian dapat membentuk diskusi kelompok agar siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama dalam menjawab kuis dengan media kuisis tadi, sehingga mampu meningkatkan interaksi antar siswa dan juga guru. Jadi penggunaan media pembelajaran seperti kuisis ini
sangat baik untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran karena mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan juga dan meningkatkan minat belajar siswa dan membantu mereka lebih fokus dalam mempelajari pelajaran yang lain dan juga matematika. Media ini juga sesuai dengan perkembangan di era sekarang di mana menggunakan teknologi sehingga dapat menjadi solusi yang sesuai bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Jadi itulah penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.